Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia oleh Karina Dia Uliani dengan NIM 1801070 Sekolah Tinggi Teknologi Industri Farmasi Bogor. Topik pembahasan. Yang pertama, virus COVID-19 meliputi pengertian sifat, bentuk, cara penyebaran virus serta gejala. Yang kedua, vaksin meliputi pengertian, tujuan pemakaian, serta mekanisme kerja. Yang ketiga, teknologi produksi vaksin COVID-19 meliputi vaksin inaktif, vaksin yang dilemakan, vaksin subunit, vaksin yang berbasis vektor virus, vaksin berbasis DNA, serta vaksin berbasis RNA. Yang keempat, teknologi vaksin COVID-19 di Indonesia meliputi teknologi produksi vaksin yang dipilih di Indonesia dan alasannya. Yang pertama, virus COVID-19. Sebelum kita membahas tentang virus COVID-19, kita harus tahu dulu apa itu virus. Virus adalah senyawa asam nukleat yang terdiri dari komponen DNA atau deoksinukleat acid atau RNA atau ribonukleat acid. Virus bukan termasuk makhluk hidup karena komponennya hanya berupa asam nukleat dan protein pendukung, dan hidupnya sangat tergantung pada makhluk hidup, baik hewan, tanaman, maupun manusia, sehingga sering disebut obligat parasit. Dari makhluk hidup sebagai inangnya, virus ini mengambil senyawa struktur tubuhnya secara utuh untuk dapat menginfeksi dan terkadang menyebabkan kematian sel inang. Virus COVID-19 atau coronavirus. Menurut WHO, coronavirus adalah keluarga virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Sifat virus COVID-19. Yang pertama, butuh inang untuk tempat bereplikasi. Yang kedua, tidak mengenal suhu. Dapat terjadi di wilayah kering, dingin, hingga tropis. Yang ketiga, dapat hidup di benda mati. Pada plastik dan stainless steel dapat hidup sampai 72 jam. Pada kardus, hidup sampai 24 jam. Yang keempat, sensitif terhadap panas. Tidak tahan pada suhu 56 derajat Celcius dan dalam waktu 30 menit. Bentuk virus COVID-19. Yang pertama, diameter rata-rata partikel virus kurang lebih 125 nanometer. Yang kedua, diameter amplop virus 85 nanometer. Yang ketiga, bersifat pleomorfik dengan proyeksi permukaan bulat, serta berukuran besar berbentuk bulan runcing seperti paku. Penyebaran virus COVID-19. Yang pertama, melalui droplet. Droplet atau percikan saat seseorang batuk, bersin, berbicara, hingga bernafas. Yang kedua, melalui udara. Virus corona itu bisa melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Yang ketiga, melalui permukaan benda. Terjadi pada saat seseorang yang menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Yang keempat, melalui fekal oral. Partikel virus ditemukan juga pada fekal oral orang yang terinfeksi seperti urin dan feses. Gejala COVID-19. Sakit kepala, demam, hidung beringus dan sakit tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada. Yang kedua, vaksin.
Vaksin merupakan agen biologis yang memiliki respon imun terhadap antigen spesifik yang berasal dari patogen penyebab penyakit menular. Tujuan pemberian vaksin: melindungi dari risiko kematian dan cacat. Pemberian vaksin terbukti dapat menurunkan risiko seseorang terkena berbagai penyakit yang dapat mengakibatkan kematian maupun kecacatan. Misalnya, pemberian vaksin cacar pada anak-anak dapat membantu mencegah mereka terjangkit cacar di kemudian hari. Begitu pula dengan pemberian vaksin campak dan rubella yang dapat membantu menurunkan risiko penularan virus tersebut dari ibu hamil kepada janin dalam kandungan maupun kepada bayi yang baru lahir. Mencegah penyebaran penyakit. Tidak hanya melindungi tubuh dari serangan penyakit serius, pemberian vaksin juga dapat membantu mencegah penyebaran penyakit. Contohnya, kasus kematian pada bayi dan anak-anak akibat wabah penyakit campak dan pertusis atau batuk lejan yang dahulu pernah menggemparkan dunia. Hal ini terjadi karena pada saat itu belum ditemukannya vaksin untuk kedua penyakit tersebut. Menghemat waktu dan biaya. Pemberian vaksin merupakan salah satu investasi kesehatan yang paling murah karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit. Pemberian vaksin dapat membantu seseorang terhindar dari berbagai macam penyakit yang dapat menyebabkan sakit berkepanjangan yang tak hanya merugikan dari segi finansial, namun dalam waktu. Mekanisme kerja vaksin. Vaksin yang telah dimasukkan ke dalam tubuh dapat merangsang bangkitnya sistem imun, dan tahap akhirnya adalah dibentuknya antibodi dan sel-sel memori. Proses ini melibatkan sistem imun adaptif. Antigen yang masuk akan ditangkap oleh sel dendritik dan mengalami pengolahan antigen. Selanjutnya, terjadi reaksi berantai yang menghasilkan sel pembantu dan sel memori. Pembantu dalam hal ini menginduksi aktivasi sel B dalam menghasilkan antibodi. Yang ketiga, teknologi produksi vaksin COVID-19. Teknologi produksi vaksin COVID-19. Yang pertama ada vaksin inaktif. Yang kedua ada vaksin yang dilemahkan. Yang ketiga ada vaksin subunit. Yang keempat ada vaksin vektor virus. Yang kelima ada vaksin DNA. Dan yang terakhir ada vaksin RNA. Vaksin inaktif. Vaksin inaktif merupakan jenis vaksin yang mengandung seluruh atau sebagian kecil dari bakteri atau virus yang telah terbunuh. Contoh dari vaksin inaktif adalah influenza. Teknologi ini digunakan dalam pengembangan vaksin SARS-CoV dan hasilnya menunjukkan bahwa semua vaksin menginduksi serum antibodi penawar dan pengurangan yang signifikan. Kekurangan teknologi ini adalah terjadinya kerusakan hemaglutinin substansial yang diakibatkan oleh formaldehid, BPL, atau iridasi UV. Vaksin yang dilemahkan. Vaksin yang bahan dasarnya merupakan bakteri atau virus yang sudah dilemahkan daya virulensinya. Vaksin untuk virus corona menggunakan metodologi ini akan terjadi penghapusan protein amplop. Virus ini terbukti dapat menginduksi respon imun yang berbasis humoral dan seluler. Di balik kesuksesan dari teknologi ini, penggunaan vaksin yang dilemahkan mempunyai beberapa resiko, seperti terjadinya kembali virulensi dan cedera jaringan
yang memicu terjadinya perkembangan infeksi sekunder yang lebih parah. Vaksin subunit. Vaksin subunit mencakup satu atau lebih antigen atau RBD, S1 dan S2, imunogenitas kuat yang mampu menstimulasi sistem imun inang secara efisien. Vaksin ini jauh lebih aman dan lebih mudah diproduksi, tetapi seringkali membutuhkan penambahan bahan pembantu untuk memperoleh respon imun yang protektif yang kuat. Sejauh ini, beberapa lembaga telah memprakarsai program vaksin subunit SARS-CoV-2 dan hampir semuanya menggunakan protein S sebagai antigen. Dilaporkan bahwa vaksin subunit protein virus S untuk SARS-CoV menghasilkan titer antibodi netralisasi yang lebih tinggi dan perlindungan yang lebih lengkap daripada vaksin SARS-CoV yang dilemahkan, protein S panjang penuh, dan vaksin protein S berbasis DNA. Vaksin berbasis vektor virus dikembangkan menggunakan vektor yang telah terbukti profil keamanannya, sehingga mampu menghasilkan dan melepaskan antigen imunogenik dari sel yang terinfeksi selama periode tertentu. Dalam pengembangan vaksin coronavirus, pada MERS-CoV, kandidat yang cukup menjanjikan berasal dari virus Vaccinia Ankara modifikasi atau MVA yang tidak akan bereplikasi di dalam sel mamalia. Dengan menggunakan vektor ini, fragmen protein S dengan panjang rantai protein yang berbeda-beda berhasil diekspresikan, terlepas dari jenis fragmen protein S yang dihasilkan. Antibodi penetral dan respon sel T terhadap MERS-CoV berhasil dipicu. Vaksin berbasis DNA. Teknologi ini melibatkan pengenalan asam nukleat ke dalam sel inang yang kemudian mengarahkan sintesis polipeptida yang dikodekan dan menstimulasi respon imun. Vaksin DNA telah dievaluasi secara luas dalam banyak model hewan penyakit menular, dengan keberhasilan yang umumnya baik dalam memunculkan tanggapan patogen terhadap antigen yang disandikan, yang telah berkisar dari epitope sel T atau B, diskrit, hingga kompleks poliprotein besar. Untuk mengatasi keterbatasan ini, berbagai teknologi telah dievaluasi, dan pendekatan saat ini yang paling menjanjikan yaitu dengan melibatkan elektroporasi atau alat pengiriman injektor untuk memfasilitasi masuknya DNA ke dalam sel stimulasi sistem kekebalan melalui penggunaan adjuvan genetik, yaitu ekspresi in situ molekul aktif secara imunologis yang dikodekan oleh vaksin DNA. Vaksin berbasis RNA. Vaksin RNA atau mRNA atau messenger RNA adalah jenis vaksin baru untuk memberikan kekebalan yang didapat melalui vektor yang mengandung RNA. Vaksin RNA dimaksudkan untuk menginduksi produksi antibodi yang akan mengikat patogen potensial dan mengaktifkan sel T yang mengenali peptida spesifik yang disajikan pada molekul MHC. Vaksin antivirus berbasis mRNA meminimalkan potensi risiko infeksi dan mutagenesis yang disebabkan insersi karena degradasi alami mRNA dalam mikroseluler. Khasiat imunogen yang tinggi karena modifikasi struktural mRNA yang direkayasa meningkatkan stabilitas dan kemanjuran penerjemahannya. Vaksin ini berpotensi tinggi dapat menghasilkan imunoglobulin penetral antivirus yang kuat dengan hanya 1 atau 2 imunisasi dosis rendah
dapat menginduksi respon imun yang kuat dengan mengaktifkan sel T CD8+ dan CD4+. Yang keempat, teknologi vaksin COVID-19 di Indonesia. Teknologi vaksin COVID-19 di Indonesia. Indonesia memiliki 6 metode teknologi vaksin COVID-19. Yang pertama ada 2 metode protein rekombinan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Yang kedua, 2 metode adenovirus oleh Universitas Airlangga dan Institusi Teknologi Bandung atau ITB. Yang ketiga, ada 1 metode DNA dan mRNA oleh Universitas Indonesia. Dan yang terakhir ada 1 metode subunit protein rekombinan oleh Lembaga Biologi Molekuler atau LBM atau Eijkman Institute. Teknologi vaksin COVID-19 yang dipilih oleh Indonesia. Vaksin metode subunit protein rekombinan dan vaksin metode DNA dan mRNA dipilih karena paling cepat untuk bibit vaksinnya, dan vaksin tersebut di Indonesia sudah pada tahapan uji praklinis serta uji pada hewan. Kesimpulan, COVID-19 hingga saat ini masih terus berkembang penyebarannya. Meskipun belum ada vaksin yang siap digunakan, namun sudah banyak negara dan lembaga lintas bangsa yang telah mencoba dan mengumumkan program atau teknologi pengembangan vaksin mereka untuk melawan COVID-19. Di antaranya adalah vaksin yang dilemahkan, inaktif, subunit, vektor virus atau replikasi dan non-replikasi, dan asam nukleat atau DNA dan RNA, di mana hampir sebagian besar merupakan vaksin baru. Pada umumnya, pengembangan vaksin baru dapat memakan waktu 10-20 tahun, dan tingkat keberhasilannya kurang dari 10%. Ingat pesan ibu, lakukan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, serta memakai masker. Ingat, lakukan 3M agar kita terhindar dari virus COVID-19. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.